Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan Ibu Uswah, guru kelas 6 SDN Kalong Sawah 1 di video pembelajaran berteman, belajar tematik menyenangkan. Teman belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Teman belajar, kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran PPKN kelas 6. Teman belajar, ingat selalu pesan ibu ya untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, memakai masker. Dan ketiga, selalu menjaga jarak. Teman belajar, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman belajar bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lebih menarik. Jangan lupa ya. Teman belajar, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, hak sebagai warga negara Indonesia. Kedua, keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, dampak terpenuhinya hak warga negara. Teman belajar, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang pertama, hak sebagai warga negara. Teman belajar, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia didasari pada sila kedua Pancasila, serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh hak-hak warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang antara lain hak beragama, hak berpendapat, dan hak menerima pendidikan. Teman belajar, contoh hak warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang adalah hak beragama. Indonesia bukan negara yang menganut satu agama saja. Di negara ini ada berbagai macam agama dan kepercayaan. Kita sebagai warga negara Indonesia diberi hak dan kebebasan untuk memeluk agama yang kita percayai. Jaminan tersebut tertuang pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain hak beragama, kita juga mempunyai hak untuk berpendapat. Setiap warga negara Indonesia juga berhak untuk mengemukakan pendapat mereka. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sebagai warga negara kita diberi hak dan kebebasan
untuk mengemukakan pendapat yang dimiliki. Namun, dalam mengemukakan pendapat tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Selain itu, kita juga berhak menerima pendidikan. Setiap warga negara juga berhak menerima pendidikan secara baik. Setiap warga negara juga berhak untuk mengembangkan ilmu dan mendapatkan pengajaran demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sudah tertera jelas pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Teman belajar, tadi kita sudah mempelajari contoh hak warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Teman belajar, hak warga negara Indonesia banyak sekali bentuknya loh, tergantung di mana dan posisi kita sebagai apa. Teman belajar, marilah kita pelajari hak yang dimiliki warga negara di lingkungan sekitar. Yang pertama, hak di lingkungan keluarga atau di rumah. Setiap anak berhak untuk mendapatkan yang pertama, kasih sayang, kedua, sandang, pangan, dan papan, serta anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari keluarga. Yang kedua, hak di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Setiap siswa berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berteman, kesempatan berkreasi, perlakuan yang sama dari guru, dan siswa juga berhak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak di lingkungan masyarakat. Setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan, penghidupan yang layak, pasokan listrik dari pemerintah, pelayanan masyarakat, serta perlindungan hukum. Teman belajar, negara telah menjamin pemenuhan hak tiap warga negaranya. Untuk itulah, kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala sesuatu guna kemajuan negara ini. Kita dapat melakukannya dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Teman belajar, apa bedanya hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hak kita terima. Jika kewajiban telah dilakukan dan hak telah diterima, maka dapat dikatakan pelaksanaan keduanya dilakukan secara seimbang. Selanjutnya, dampak terpenuhinya hak warga negara. Teman belajar, pelaksanaan hak warga negara Indonesia berdampak penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Misalnya, pelaksanaan hak di bidang politik. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat,
Diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Terpenuhinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Teman belajar, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Tuliskan jawabanmu pada tabel di bawah ini ya. Tabel tersebut ada di buku siswa kelas 6, tema 6, halaman 48 sampai 49. Teman belajar, selamat mengerjakan ya. Teman belajar, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Teman belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran ya, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Teman belajar, Ibu Usla juga mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.